Konnichiwa. Bapak mau saya antar kemana? Bandara? Ciledug ya? Oke. Jadi ini nggak kayak di Jepang dong, masa ke Ciledug sih? Kita ini lagi jadi supirnya taksi Jepang. Ini adalah Crown Comfort. Gimana ceritanya? Tonton terus ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi di channel Auto Jadul. Konnichiwa, selamat siang. Ini bercanda ya, ini lagi siang-siang gini kita mau bahas yang di belakang ini, mobilnya gede. Ini Crown Comfort X Taxi yang sama masnya itu Mas Haris, orangnya iseng banget. Dia bikinin bener-bener mirip Crown Taxi yang di Jepang. Seperti apa ceritanya? Ayo kita ngobrol aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, teman-teman, ini supir taksinya, bukan, pemiliknya. Pemilik dari Crown Comfort tahun berapa Mas ini? 2003. 2003. Jadi gimana ya? Bingung juga mau ngomongin Mas Auto Jadul apa enggak. Karena tampangnya sih Dewasa. Tampangnya dewasa. Tampangnya jadul, tapi tahunnya tahun 2003 loh. Coba dilihat, kan ini masih kelihatannya tampangnya agak tua, tapi dewasa lah kata Mas Haris. Tapi muda nih produksinya, Mas Haris. Nah, kita mau cerita-cerita lah ini. Ini kan gua bilang tadi, Mas Haris orang yang iseng banget nih. Iseng, nggak ada kerjaan, ngutak-ngatik dapat mobil ini, didandanin. Gimana ceritain awal mulanya, gimana dapetin mobil ini, terus apa ya, kenapa kepikiran jadi konsepnya, gua bilang tadi taksi Jepang ya, JDM ya? Iya, Taksi JDM kurang lebih ya, kurang lebih gitu sih. Silakan. Awalnya sih memang trial coba lah ya. Emang minat dari awal untuk pengen punya mobil ini. Cuman karena memang produksinya masuk sini hanya terbatas, kalah pula lelangan karena udah keduluan dengan banyak orang waktu itu. Jadi ya udahlah, lewat aja begitu aja. Gitu. Nah, tiba-tiba temen nawarin, ada nih barangnya gitu. Nah, udah dari situ kita coba lihat, kita ya emang kondisi awal juga nggak terlalu menarik, ya udah mau nggak mau kita coba apa ya yang jadi unik mobil ini gitu, biar nggak basi banget gitu, karena kan hitungannya masih baru ya, belum pernah ngebangun mobil Jepang pada umumnya. Biasa gitu. Mobil Eropa ini ya kurang lebih ya, kalau Eropa kita kan udah biasa. Iya. Fokusnya kemana dulu, terus baru berikut tahapannya apa. Nah, Jepang ini kita masih agak bingung apa ya yang mesti dicari. Ya untung kan sekarang dimudahkan dengan teknologi, ada Google, ada apa gitu kan, enak lah. Iya. Akhirnya kita searching, kita lihat referensi mana yang kira-kira pas buat yang kita mau, keluarlah semua datanya. Nah, cuman nyari partsnya yang jadi masalah. Nyari partnya jadi masalah. Aduh. Pas, jadi gini, ini teman-teman, ini adalah Crown Comfort yang dijual di Indonesia ya saat itu ya? Iya. Tahun Masuk ke Indonesia tahun 2003 sebagai mobil taksi. sebagai taksi. Sebagai memang taksi. peruntukannya dari awal. Oke, jadi sempat plat kuning dong awal masuk ya? Yes. Hanya 200 unit. 200 unit. Atau 200 unit, terus 5 tahun ya? Berapa tahun nggak di... 5 tahun pakai. 5 tahun pakai. Habis itu langsung dilelang, karena kan biasa dari Dilelang, perusahaan itu kan memang hanya bertahan 5 tahun. 5 tahun ya. Dilelang, akhirnya beberapa tahun kemudian Mas Haris nemu, dapet jodoh. Jodoh lah ya. Ya ini mungkin awalnya memang karena jodoh ya. Karena nggak ngerti awalnya kan, mau diapain dong barang kayak beginian gitu loh. Didandanin modern kok kayak mobilnya nggak kelihatan modern. Iya. Klasik kok nggak bisa dibilang klasik. Klasik juga ya. Tapi karena kita coba pakai beberapa waktu sebelum dimodif, nyaman nggak sih di mobil? Apa sih benefitnya gitu? Apa sih kelebihannya? Nemu lah akhirnya, mobil ini enak juga sih sebetulnya. Iritnya itu sih yang terutama ini. Iritnya nih teman-teman, nanti kita lihat di dalam ininya kompartemen mesinnya nih, mesinnya seperti apa. Mas, jadi untuk menjadikan mobil seperti ini pasti butuh proses lama ya? Ya lumayan. Aslinya mobilnya hitam ya? Ya. Hitam, katanya tadi Mas Haris udah kondisinya juga kayak capek ya, maksudnya lumayan lah ya, lumayan perlu. Ya lumayan lah. Dibangunin, dirapihin, disegarkan lah, disegarkan ya. Betul. Nah, pertama yang dilakukan apa?
Yang paling utama sih kita cari parts penyegaran awal. Kalau saya pribadi memang lebih suka punya lampu yang seger. Oke, aksesoris ya? Aksesoris eksterior ya? Oke, Iya. oke. Karena kan lampu itu kan mata ya, jadi soul-nya di situ. Kalau Udah sayu. gitu, kusam gitu, mau mulainya udah males. Iya, iya. Sebagus apapun cat kita, mobil lampunya udah jelek lah, udah Burem. kusam, pecah, Iya. atau apa. Apalagi mobil Jepang kan nggak banyak punya part classic center. Yes. Jadi kita mesti hunting down banget, dan itu concern. Kalau kita nggak dapet di situ, saya nggak mau mulai. Udah gitu aja. Iya, iya. Kalau lampu nggak nemu nih, udah kelar udah. Langsung bete aja. Mau cari apa? Oh nih gue dapet nih bumper baru nih, bodo amat deh. Oke. Udah males. Jadi pertama yang dicari lampu dulu. Lampu. Oke. Dan kebenaran ada Ada. lokal di Jepang Di Jepang di AUJP biasa. Oke, Nunggu-nunggu dulu. belanja di Jepang ya. Ah. Karena di sini nggak mungkin ada lah ya barangnya ya. Ada, mungkin ada lah harusnya ya. Tapi ya kan nggak semua mau nyetok barang-barang kayak begini kan. Karena ini kan barang hobi jatuhnya ya. Oke. Ini langsung lihat bagian depan ya. Ini yang bikin seger banget ya semua, dari headlamp. Headlamp, fog Headlamp lamp, baru ya. baru. Headlamp baru, lampu Baru, sen, baru. mika lampu sen. Grill use tapi masih bagus. Oke. Fog lamp baru. Aslinya ada fog lampnya nggak? Nggak. Mobil ini nggak ada. Mobil ini nggak ada. Polos aja. Polos. Oke. Ini fog lamp baru berarti ya? Baru. Waduh, keren. Nah, tampang seperti ini memang tampangnya taksi Jepang kayak gitu. Iya. Mas Aris punya, pasti baca literatur, baca Iya. punya iklan ininya. Brosurnya katalognya. juga saya punya. Brosurnya punya. Brosur aslinya. Oke. Ada beberapa malah. Oke. Nah ini sesuai tahunnya atau gimana sih Mas? Iya. Period korek aja lah. Period korek aja ya. Logonya juga lebih beliin baru. Ya. Kombinasi warna juga seperti Kombinasi itu. juga iya. Kombinasi warna saya cari referensi dari Google juga. Bempernya yang standarnya versi deluxe ini tuh seperti ini gitu. Ada kombinasi hitam dan biru Grey, ya. Ada grey ya. Oke. Nah, yang unik lagi teman-teman, ini gede banget nih, ada spionnya nih. Ini spionnya emang sebesar ini. Ini juga barangnya dia. Betul. Nah, masuk ke sini waktu itu bentuknya sudah seperti ini atau Betul. udah di sini? Maksudnya di pilar atau gimana? Oh, waktu mobil aslinya kan memang di pilar A. Oh, oke. Nah, jadi waktu itu karena saya pengen ngambil incar versi deluxe. Versi deluxe. Versi deluxe itu spionnya tanduk dan ininya chrome. Oke. Nah, kalau di bawahnya deluxe tanduk tapi bahannya hitam. Masih Oke. kayak gini deh, persis sama hitam Iya, gini. iya. Nah, itu aja sih perbedaannya. Tapi kalau fungsi semua sama. Terus kebetulan ini juga ada electric mirror ya. Mirror ya? Ya. Waduh, ini bisa disetel-setel di dalam ya, posisinya ya. lumayan lah. Ganteng Ada banget pembaruan ini. lah. Nggak ada Ini- X banget gitu. Yoi. Ini Jepang ya Mas ya? Jepang. Wah, belanjanya di Jepang. Ah. Siap. Cat Mas, Ah. kita lihat bagian samping ya. Dari sini ya. Nah, catnya Mas, ini aslinya warnanya apa? Hitam. Hitam. Terus ini warna putihnya ini apa ya? Kalau nggak salah solid ya? Super white. Solid super white ya? Iya. Nah, ini sesuai dengan katalog? Iya, sesuai katalog juga. Oke. Saya nggak mau. Tadinya mencoba, coba-coba. Kayak kebetulan ada waktu itu Cygnus kan warnanya pearl white ya. Cygnus? Oh iya, white pearl ya, mutiara. Pearl white ya. gitu kan. Terus saya pikir itu aja deh, warnanya kan agak lumayan mewah lah. Iya. Ya. Tapi nggak ada masalahnya. Oke. Di katalog itu cuma ada super white. Ya udah, saya nggak mau maksain juga. Iya. Ya udahlah, apa adanya aja lah, sesuai sama terahnya. Terahnya aja. Nah, ini lihat teman-teman bagian samping ini bisa dibilang komplit banget ya. Maksudnya masih utuh side body moldingnya seperti ini. Ya. Ini tadi saya pegang juga, aduh ini nggak main-main, ini bikin apa handle pintu ya, besi kan. Terus juga ini talang air, list chrome ini Masih bagus. masih bagus. Mas, ini yang belanja yang mana Mas? Atau yang dari bawaan mobil yang mana? Bawaan mobil di sini bawaan mobil. Hmm. Ini belanja baru dapat NOS dari Jepang. Ini juga kalau ini aftermarket, Ini maksudnya aftermarket, oke. dapat second, tapi masih bagus. handle juga masih bawaan ya? Handle masih bawaan, Oh, iya. list ini juga masih bawaan. Jadi ya ini saya tambahin lagi sesuai dengan versi Sorry. deluxe-nya. Ini deluxe ya? Emblem ini ya. Aslinya yang di bawahnya deluxe Nggak nggak ada logo Ya, ini. Duh, seperti ini. Mas saya kasih lihat sebelumnya, lambangnya yang Toyota, nggak jelas Oke. gitu kan. Mas ini jangan sampai hilang nih, ngeri banget ini teman-teman. Aduh, ya. Terus bagian apa nih yang unik lagi sih sebenarnya bagian kaki-kaki nih.
Ini aslinya dopnya seperti ini, Mas. Dopnya ya saya cari yang ini. Ini apa nih? Emang bawaannya dia atau gimana? Dia optionnya crown aja sih. Optionnya Crown umum lah. Crown umumnya. Tapi yang buat bukan komersial ya, tapi buat passenger biasa. Passenger biasa ya. Nah, ini ukurannya kelihatannya tebal banget ya bannya. Ini ternyata peleknya 14 inci. Dia 18 sebentar. Ukurannya itu ya. 185 60 ya. 80, Mas. Apa? 80 R14. Pantesan tebal banget. Ini udah pasti nyaman deh. Iya, bener. Iya kan? Dapat banget Dapat banget. Aduh. Seru teman-teman, kita lihat bagian belakang. Nah, ini bagian belakangnya dari Crown Comfort yang maksudnya dibandingin Crown biasa ya, ini agak sedikit lebarnya lebih pendek ya, Mas ya. Ramping ya. Kalau panjang sama, ini panjangnya Crown pada umumnya. Salon gitu ya, super Ya, salon. tapi untuk sisi lebar dia cenderung lebih ramping karena memang peruntukan mobil ini kan buat taksi. Otomatis kan masuk jalan-jalan kecil atau apa gitu kan, di sana juga tidak mengganggu kan. Tapi dari sisi kenyamanan penumpang maupun driver tetap terjaga. Tetap dipertahankan Gitu. ya kenyamanannya ya. Betul. Oke. Seru banget ini. Untuk jarak jauh juga mobil ini nggak capek banget, Mas. Ini katanya buat harian. Iya. Parah banget nih mobil buat harian. Ini harian selatan doang ya, Jakarta Selatan. Iya sih. Ini kalau temen-temen nih, kalau kelaksonin aja nih kalau ini suruh berhenti. Kalau ketemu di daerah Pondok Indah atau daerah radio dalam sekitarnya, nah ini kelilingnya di situ tuh cari. Nggak ada ngebut-ngebutnya kok. Nggak ada Banyak ngebut. kalem banget. Nah, Supir sejati saya. saya supirnya nih. Supir sejati nih. Nah, teman-teman ini di bagian belakang ini diperbarui semua. Jadi belanjanya lumayan nih. Jadi ini stop lamp baru ya, Mas? Betul. Stop lamp baru, emblem Crown Comfortnya juga baru, NOS ya? Iya. Juga emblem deluxe. Ini yang unik juga ya. Ini Iya, jadinya tatakan kecil ini ya. juga nih lumayan. Tatakan plat nomor memang aslinya seperti ini. Dibeli baru lagi, Mas? Dibeli baru. Aslinya cuman plain biasa, nggak ada tatakan sama sekali. Tapi gitu. karena versi deluxe ada aksesoris tambahan lah. Oke, jadi ini tipenya deluxe yang ini Betul. ya. Oke. Bumper juga sama ya, sama di depan juga Betul. dibikin warnanya Dove matte ya, gitu. Di bagian bawahnya juga agak biru. Kita lihat bagian bagasi ya. Ini bagian bagasi. Oh iya, saya pencet dulu di dalam. Nariknya masih kenceng ya. Waduh, ini masuk berapa orang? Emang seperti ini ya, Mas. Ukurannya besar juga ya. Besar. Buat koper, buat Emang ya kan, namanya emang mobil buat peruntukan taksi kan nggak komersial kecil ya. kan. Iya benar. Terus juga rendah lagi ininya. Jadi untuk angkat koper nggak terlalu angkatnya terlalu tinggi ya. Di balik ini apa, Mas? Ban serep. Ban serep ya. Oke, kita lihat ya. Ini nariknya. Oke. Iya. Oke. Nah, ini ban serepnya full size ya, ukurannya sama ya kayak di itu yang dipakai ya, Mas ya? Iya. Oke. Ini aman banget nih. Jadi Mas Haris tinggal pakai tuxedo, pakai jas gitu, Iya. pakai sarung putih. Benar. Udah Cocok jadi. udah. Harus pakai bahasa Sayang Grab Jepang. nggak boleh. Gojek gitu, Gokar gitu ya. Iya. Pas kita lihat bagian interiornya Oke. menarik juga. Sip. Mari silakan Pak. Aduh, ya makasih ya Masuk, nih supir yang baik hati. Oh iya. Nah, ini rasa-rasanya emang kalau mengingatkan kita kalau kita lagi traveling atau tugas di Jepang, ya gini nih kalau naik taksi yang argonya mahal itu di Jepang, ya seperti ini, persis seperti ini. Buktinya apa? Ya ini taplak nih. Taplaknya di apa ya ini namanya apa ya? Sarung ya? Sarung jok. Sarung jok, tapi bentuknya kita pikir sih sebutnya taplak ya, karena Iya, kayak bordir gitu. bordiran kain putih, terus juga ada emblem-emblem motif-motifnya. bekas Jepangan tulisannya. loh print-printannya. iya, loh iya. Jadi ini dapatnya second, Mas. Second tapi kondisi masih bagus. Ya memang ada kelebihan dari barang-barang used di Jepang. Mungkin Kondisinya terjaga ya. pemakaian ya termasuk bagus ya. Iya, dan yang iseng lagi nih emang Mas Haris orangnya iseng banget. Dibeli kayak gini aja dibeliin gitu ya biar Biar rapi aja sih. biar rapi ya, sesuai dengan tema ya. Iya. Oke. Nah, ini seperti crown biasa yang buat taksi ya. Jadi emang headroomnya sama legroomnya emang nyaman banget. Ini kalau diisi
mungkin kalau seukuran saya 3 masih masuk nih. Kalau kayak yang kurus-kurus gitu 4 kalau Empat lah masuk ya, ya Mas. kurang lebih Siap, ya. siap. Di belakang ini Mas ada crate. Ini Opsional. aksesoris opsional ya? Iya, Memang memang aja buat ini dia? beli di sini, Mas. Oh iya iya, iya. Kan kita harus mensupport lokal bisnis. Lokal bisnis. Ini ada speaker gimana Mas? Speaker memang saya pengen nyari yang model klasik aja lah, yang model nongol gitu, nggak Oke. yang ditanam gitu. Itu juga aftermarket. Ya Beli lucu di lah lokal jadinya, juga. jadinya lucu. Iya. Ini seleranya nih luar biasa nih supir taksi ini. Mas, kita lihat bagian depan ya, penasaran nih Mas. Oke. Ini bagian interiornya teman-teman, bagian interior depan ya. Ini dashboard utuh banget ya Mas, nggak ada Cracknya nggak ada sih. nggak ada cracking ya. Ya. Gila nih. Ini banyaknya desainnya sih mengotak ya, banyak kotak-kotak Betul, ya, kotak-kotak. Ini sebelah sini ada apa? Kisi-kisi AC. Di tengah juga ada laci penyimpanan. Kolom tengah ini pengaturan AC. Terus model masih sistem putar. Sederhana sih. Sederhana memang ya. dibuatnya. Tahun 2003 tapi desainnya masih klasik ya. Betul. Nah, di tengah ini ada head unit dan ini cup holder. Nah, ini originalnya atau Iya. nyari nih, hunting nih? Iya, kebetulan dapat yang original cup holder, Ah. terus head unit juga dibantu temen dapat yang original juga Toyota. Oh Jadi, iya. kita pengen original look aja lah, biarpun sederhana tapi original gitu aja. Oh, di Boleh seru-seru. lah. Boleh banget nih. Di balik setirnya, di belakang setir itu ada panel-panel clusternya. Nah, Hanya nggak ada yang di sini uniknya nggak ada RPM ya, karena Betul. mungkin versi bawah ya, Manual ibaratnya banget ya. manual banget ya, standar banget. ah, Hanya ada speedometer, juga ada indikator fuel meter dan Ya. temperatur. betul. Dan yang gede sendiri itu jam ya? Ya. Malah jam ya? Oke, nah terus setir Mas, ini setir masih kinclong banget. Ini gantian atau maksudnya Ya, baru ini dapat? dapat nemu juga di Jepang juga untuk tipe Crown yang passenger. Hmm. Untuk umum, tapi kebetulan kondisinya masih bagus banget. Tetapi memang waktu diekspor ke sini kondisi tanpa airbag karena dari sisi keamanan dan lain-lain lah prosedur dari mereka. memang nggak Oh, ngasih oke. gitu. Sampai sini cuman airbagnya dicabut ya? Ya, tapi ini intinya pas nyampe juga ya seperti ini kondisinya, harga juga affordable banget dengan setir sebagus ini. Seneng lah gitu Setir bawaannya gimana? Bagus atau enggak? Aduh. Gimana Ketawa, ya? ketawa kayak gini berarti. Berat gitu, udah mobilnya basic gitu, setirnya juga kayaknya sedih banget gitu ya membentuk Old school desainnya ya. Kuno ya? Jadi nggak ada, paling nggak kita bisa ngelihat ada sisi mewahnya dan mengingatkan bahwa mobil ini Crown, ada logo Crown-nya ini. Nah, itu penting banget Penting ya. banget. Jadi semangat banget ya Iya. bawanya. Semangat supir nih kerjanya. Ini yang unik lagi teman-teman, ini ada aja nih tempelin stiker. Ini Toyota Chuo Osaka, kayak mirip dealer ya. Iya. Nama dealer Toyota ya di sana. Nah, bagian tengah ini sebentar, joknya nih. Mas, ini jok masih bawaannya? Masih asli, Masih enak banget ya. masih bagus lah. Nggak ada yang dirapihin per atau busa dan lain-lain. Nggak ada. Ini kebetulan masih ada beberapa sisi yang ada robek-robek, masih belum di restore lagi karena pengen nyari bahan tengahnya kalau bisa kain. Aduh, ini Belum nemu nih bahannya. ini empuk banget nih. Ini Tapi kayak enak banget masalahnya kalau buat Dito kerasa nih. ini kayak iklan apa? Furniture ya, sudah duduk lupa berdiri. Nah, yang unik lagi bagian tengahnya nih, di bagian konsol tengah. Tadinya mobil ini bertransmisi manual ya, Mas? Betul. Manual 5 speed, mesin tipe 2L. Cuman memang waktu terakhir pengen dirubah ke matic, dan kebetulan juga di sini untuk perubahan transmisi itu juga nggak terlalu sulit lah gitu. Oke. Ya udah kita rubah aja Nah, otomatis. ini jadi udah otomatis dengan kolom transmisinya juga indikatornya masih udah ada Jepangnya juga nih ya. Cakep banget. Mas, ini kan mobil diesel ya. Kita nyalain dulu biar sudah dengar suaranya. Nah, kan. Teman-teman, ini mesinnya aslinya ada tipenya 2L ya, Mas? Ya, 2L 3000 cc. betul. 2L 3000 cc. Non turbo. Non turbo. Kalau yang turbo 2LT ya, kalau Iya. nggak salah biasanya seperti itu ya. Betul. Dulu banyak soalnya ex Singapura ya, datang ke Banget. sini 2LT. Ya, Favoritnya dipasang di Kijang. ya.
Nah, ini apa yang sudah dilakukan di mesin, Mas? Kalau mesin sih hanya memaksimalkan fungsi. Saya sendiri memang bukan tipe orang yang membangun mobil itu mengupgrade mesin, mengganti mesin, apa-apa. Ya udahlah, sesuai dengan fungsinya aja, yang penting sehat. Oke. Original part semua dapat. Dan kebetulan memang ini dasar mobil ini untuk komersial sekelas taksi. Jadi semua parts itu dibuat semudah mungkin untuk dicari. Oke. Jadi kita bisa kanibal dari merek Toyota yang sama, dari ini air filter bisa dari ini gitu-gitu, Mas. Kalau urusan Toyota sih body engine part sih sebenarnya banyak kawinan. Aduh, banyak gampang banget banget. substitusinya ya. Iya, saya suka banget sih. Oke, jadi nggak ada masalah sama sekali. Bengkel mesin gampang dong. Sangat dimudahkan lah. Ada barang yang susah nggak? Komponen yang paling susah nggak dicari? Atau misalkan Sejauh ini sih kalau untuk urusan mesin sih nggak ada, Mas. Nggak ada ya? Tapi kalau eksterior, interior, komponen parts ini yang menjadi challenging tersendiri. Iya. Karena mereka nggak punya, itu balik lagi saya bilang nggak ada classic center. Apapun yang dicari, antara kita dapat NOS, barang NOS, atau used yang masih good condition, atau ya memang limbah, copotan mobil dari mana gitu. Oke, mesin nggak ada masalah. Kaki-kaki, Mas, gimana? Kayak arem-arem atau? Itu juga sejauh ini masih bisa Cari lah ya? dicari. Nggak pernah jadi kendala juga. Paling kita, waktu itu saya benar Mas bilang tadi, nggak berapa lama saya ganti arem dan lain-lain, itu paling nunggu sekitar 3 hari lah parts. Oke, itu pesan atau Pesan. Di lokal Jangyat ada nggak? Nggak ada sih. Dia di barang baru. Kita pesan 3 hari, dipasang langsung. Oke. Udah terpasang. Ini suaranya aneh, maksudnya sedan tapi diesel. Iya. Aduh, seru banget. Mas Aris, kira-kira nih terakhir nih, ini rencananya bakal diapain lagi nih? Ada proyek selanjutnya nggak? Ada yang belum menurut Mas Aris belum sempurna? Paling mengupgrade yang udah ada aja sih, misalnya kayak kisi-kisi lah, kita rapiin yang lebih bagus. Parts-parts tertentu yang memang sudah waktunya harus diganti, saya ganti. Oke. Fast movingnya mah ya biasa lah ya buat harian ya. Sih, bener. Ini door trim juga Masih gila loh, kenceng gila lah masih hitungannya kenceng nih. Gila, tebel banget ya ini ya. Asal tahu aja nih, kilometernya juga udah nggak main-main, 400.000. Kilometernya 400.000 nih teman-teman. Coba. Emang bener-bener taksi. Ini 426.000 ke bulan udah bolak-balik, Mas, katanya sih. Gitu ya. Ini udah sempat overhaul belum? Udah sempat ya? Udah. Waduh. Tapi yang saya nggak ngerti, kompresor AC ketika saya coba cek nggak perlu diganti sama sekali, Mas. Wih, 400.000 loh. Amazing 400.000 sih. Ya udah. Crazy ya? Udah harus ganti ya. Itu saya sampai, Mas coba dicek lagi deh. Enggak Pak, ini bener Pak, masih bagus banget Pak. Jadi Bapak paling cuma nambah freon aja. Gila. Sampai garuk-garuk kepala. Gila, itu 400.000 sih udah mobil apa ya? Iya, makanya udah kemana tahu nih. Kan kita juga nggak bakal berantem juga kan kalau ditanya, 400.000 ya ganti kompresor. Ya iya sih, ya wajar Iyalah, lah. iya. Enggak. Sampai, wow, that's fantastic. Cocok banget nih buat saya nih. Aduh, ini buat saya sih racun nih sebenarnya. Ini mungkin kalau nyari ya 200 unit ya, Ya. di Indonesia ya. Kalau teman-teman mungkin kepikiran gila nih kayak Mas Aris gini, bisa aja kali, siapa tahu dapat ya kayak Betul. gini ya. Tinggal dirapi-rapiin ya. Tadi itu tantangannya itu sendiri mencari body part ya, Iya, aksesoris, perintilan, interior juga gitu kan. Dan solusinya memang harus sering-sering buka Google. Iyalah, dimanfaatin lah teknologi Yahoo yang Auction sekarang. gitu kan. Iya. Oke. Mas Aris, makasih banget ya. Thank you banget Mas. Maaf nih diliput loh. merepotkan dari Sama-sama. Pondok Indah datang ke sini jauh-jauh Thank you banget. di thank you banget. booking gitu. Oke, teman-teman, itu aja ya liputan kali ini. Kalau suka dengan video-video seperti ini, tolong di-like, di-subscribe, di-share, dan kita juga punya akun Instagram di @otojadul. Randy Surya pamit, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.